menuliskan adalah Yang bilang Santa ditemukan. Santa Yang bilang Catherine. ditemukan siapa? Santa Catherine yang menuliskan. Yang bilang Santa ditemukan Catherine tadi yang siapa? menuliskan. Yang bilang ditemukan siapa tadi? Saya bilang. Yang bilang ditemukan siapa? Yang bilang ditemukan jadi siapa? kamu bilang, Yang kamu bilang supaya saya nggak bisa ditemukan kedengaran itu suaranya. siapa? Kamu bilang itu kan supaya saya nggak kedengaran suaranya. Saya juga nggak bisa dijawab. Terus nanti kamu kuat-kuat bahwa kamu menang dengan Kristen gitu. Kamu kuat-kuat menang sama Kristen. Ya nggak apa-apa. Kamu lanjut. Ya, saya diam ya. Saya diam ya. Saya mute ya. Kamu puas-puasin. Kamu puas-puasin. Kamu puas-puasin. Lupa, jawab aja. Saya lupa, saya nggak tahu, saya salah ucap tadi. Kejang-kejang, tantrum dia. Saya tanya, siapa yang bilang ditemukan tadi? Jawab. Simpel kan? Kita gantian ngomong. Tapi jawab dulu, siapa yang bilang ditemukan? Nah. Udah gantian. Siapa? Iya, siapa yang bilang ditemukan tadi? Lanjut terus. Siapa yang bilang ditemukan? Jawab aja. Jawab aja. Kok susah ini kali saya sih? mau mandi nih. Jawab aja. Saya penasaran juga ini mau dengar. Jadi kamu mau bahas sebenarnya siapa yang bilang ditemukan? Siapa yang bilang ditemukan tadi? Siapa? Tadi yang bilang ditemukan siapa tadi? Apakah A. Ardiansa atau B. Toshikage? Akui dulu. Siapa? Toshikage. B. Kage. Bubuk. Hancur lebur, hancur. Gak kuat ya. Aduh, kasihan. hancur apanya? Iya, siapa yang bilang ditemukan tadi? Jawab. Kita fokus di situ dulu. Ditemukan apaan? Siapa yang bilang ditemukan? Tadi yang bilang apa? ditemukan. Penemuan apa? Penemuan Tadi apa? loh. Siapa Penemuan yang bilang apa? ditemukan? Penemuan apa? Kodeks Sinaiticus tadi loh, apa? bro. Itu kan kamu ngomong sendiri ya. Terus kamu ngasih pilihan-pilihan, Ini apa? Siapa yang bilang ditemukan? Itu bukan Nggak bisa. jawaban saya loh. Nggak bisa. Itu Siapa bukan yang bilang jawaban ditemukan? saya loh. Oh, nggak ngaku. Ya, saya kejar lagi. Lanjut. Saya nggak bisa, saya kejar. Siapa yang bilang ditemukan? Saya kejar. Nggak bisa. Saya orangnya fokus. Saya nggak mau lanjut kalau itu belum dijawab dulu. Siapa yang bilang ditemukan? Kamu sendiri yang bilang kok nggak ngakui. Akui dulu. Aku Ardiansa. Jadi Aku tadi yang bilang gitu. Akui dulu. Poinnya apa? Akui dulu. Poinnya adalah akui dulu. Poinnya Akui apa? dulu. Supaya kamu bilang, aku menang, kamu nggak level sama aku. Jawab aja, nggak usah kemana-mana. Kodeks manusia. Disuruh jawab kok. Oreo, Bang Host bisa tolong turunin Oreo ini. Oreo itu kita hatua loh. Kita hatua loh. Nggak usah, nggak boleh sama saya. Jadi begini caranya diskusi. Hostnya nggak boleh nurunkan siapapun juga. Lanjut ke puasin. Iya, puas Saya mute. Kamu mau turun malu kan? Nggak turun. Siapa yang bilang ditemukan? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Dengerin ya. Sampai jam 9 malam sekalipun kamu akan saya tunggu. 814 orang ini siapa yang bilang ditemukan? Mempertontonkan kebodohan kamu. Cara diskusi Muslim itu muter di tempat kayak VCD baret-baret. Ya, buset, cara diskusi Muslim ini muter di tempat cuma pada satu titik itu doang. Cuma pada satu titik itu doang. Ya, jadi begini levelnya Muslim, levelnya Muslim untuk diskusi. Cuma pada satu titik itu muter di tempat terus gitu. Ya, kayak sisi di baret-baret kamu. Ya. Gitu. Iya, sekarang pertanyaan saya, siapa yang bilang ditemukan? Nah, jawab. Siapa yang bilang ditemukan? Jawab. Nah, ceramah lagi. Mau ceramah? Silakan. Ya, silakan kalau mau ceramah. Silakan. Udah ya? Jawab. Iya, jawab. Udah. Siapa yang bilang ditemukan? Jawab. Sampai jam 9 malam, pertanyaan saya akan tetap ini. Oh, jadi kecuali kamu masih mau terus ngomong diri. sampai jam 9 malam. Oh, lanjut. Gak nyambung nih orang. Saya tanya. Loh, nggak nyambung, dia nggak dewasa. Saya pikir udah tua tuh dewasa, ternyata enggak ya, Bu. Kalau dewasa itu seperti apa, Ardiansyah? Dewasa itu kalau ditanya jawab. Siapa yang bilang ditemukan? Jawab. Begini host. Ya, begini. Kalau Anda tidak bisa adil, kalau Anda tidak bisa adil di host di room Anda ini,
Anda tidak membiarkan diskusi itu secara teratur, ya. Ini giliran saya berbicara untuk bertanya. Ini orang-orang yang katanya satu hak, yang lain ikut campur. Ada Kancan, ada Alfian, ada Oreo ikut campur. Tadi saya udah bilang, kalau yang lain ikut campur, kamu murtad ya. Saya udah tantang gitu kan. Ya, kamu murtad ya. Ya, saya udah tantang begitu kan. Ya, ternyata memang ini dibuktikan Muslim itu tidak bisa memegang janji. Layar, ya. Biar aja Muslim dia ceramah itu memang dulu. tidak bisa memegang janji. Biar aja ya. dia ceramah dulu. Biarin aja. Jadi Muslim kalau cara debatnya cuma menang-menangan suara, nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya. Mana ilmunya? Coba ilmunya di mana? Ilmunya di mana? Ilmunya di mana? Ya, ilmunya adalah siapa yang Ilmunya bilang di mana? Ya, ilmunya adalah siapa yang bilang ditemukan Nggak ada tadi. Itu ilmunya. Di Ya, mana itu. ilmunya? Kagak Jawab. ada ilmunya. Ilmunya adalah Coba. siapa yang bilang ditemukan. Iya, siapa yang bilang ditemukan? Jawab. Siapa yang bilang ditemukan tadi? Mampus. Pingsan, kena pertanyaan gitu. Buset, gue salah sebut tadi. Masih sampai jam 9. Ditemukan ya. Biarin. Biar dia kita. Lanjut. Gak usah diturunin host. Biar di sini aja host. Sampai dia malu. Undang teman-teman share ya. Share live-nya ke teman-teman antum yang Laskar Api. Saya minta tolong di-share di grup kita Laskar Api. Share sebanyak-banyaknya bilang Ardiansah sedang mempermalukan Taufik KG. Suruh ke sini teman-teman. Suruh ke sini. Cara Muslim berdebat di room Muslim dengan cara yang tidak beradab. Muslim menunjukkan ketidakberadabannya, tidak ada ilmunya, dan diskusinya seperti ini cuma pengen menang-menangan sontak. Jangan nangis, gak usah nangis, santai aja. Teman-teman di share-share ya. Gak usah nangis kayak gitu bang, santai bang. Jadi di mana kamu bisa sekarang begini, ini baru satu sisi. Jangan begini, sekarang begini. Jadi sekarang begitu. Baru satu sisi ya. Saya belum nanya apa-apa tentang Islam loh. Sekarang begitu. Saya belum nanya apa-apa tentang Islam loh. Kenapa Muslim tidak mengizinkan kenapa saya tidak diizinkan bertanya tentang Islam? Permisi, ada informasi. Nggak boleh dibiarkan bertanya tentang Islam. Mohon maaf. Silakan Ustaz. Maaf, ada informasi. Lanjut terus. Saya mau Sampai jam ngasih 9 informasi katanya. ke Kang Chan ya. Saya sampai jam 9. Sampai jam 9. Sebentar. Saya cuma mau nanya sebentar, udah itu turun. Kang Chan, informasi penting kamu Kang juga Chan. nggak usah ngomong di Saya sini. nanya Kang Chan, sebentar informasi kamu dong, saya nanya di turun rumah lagi. di rumahnya dia kamu Kang Chan. sendiri ya. Informasi dia mau Kang sampaikan Chan. bang. Ya, sebentar. Kang Chan, siapa tadi yang mengatakan ditemukan tahun 300 sampai 360? Taufik KG. Buajingan. Emang siapa itu? Tunggul. Mampus. Ya, jadi dia naik cuma untuk menghujat. Tapi saya serius ya. Tapi dengerin, saya serius. Itu tadi host itu ngasih proposal tuh alternatif. Kalau bilang salah, saya hilaf, saya keliru. Bilang loh, itu alternatif itu. Betul. Akui aja. Akui. Setelah Supaya diakui, integritasnya ada gitu. Ya. Betul, Kang Chan. Setelah diakui, kita lanjut. Kalau nggak diakui, saya nggak mau. Diakui dulu. Oh, kamu nggak mau lanjut? Kamu takut ditanya sama Kristen soal Islam, ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu takut, saya tahu. Loh, justru kalau kamu mau mengakui, artinya kita lanjut. Artinya kamu bisa tanya saya juga takut kan? ya kalau ditanya sama Kristen. Nggak apa-apa. Gimana Kamu nih nggak orang? mau saya bertanya Kok nggak tentang paham? Islam, Kok nggak paham sih bahasa Indonesia? Al-Quran, ya, Lu tentang jangan hadis, tentang ya. Kamu nggak mau saya tanya? Oke, nggak apa-apa. Ya Lu nggak jangan apa-apa. Ya saya tahu kamu takut. Saya tahu kamu takut. Saya tahu kamu takut, memang. Dia menghibur diri, Saya nangis tahu dia. kamu tidak punya senjata di situ. Iya, nggak punya. Ya udah. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bilang ditemukan? Jawab. Siapa tadi yang bilang ditemukan tahun 300 berapa tadi? 320 sampai 300 300 berapa tadi? Itu tentang 330 sampai 360. Siapa yang bilang ditemukan? Sylvia of Aquitaine. Siapa yang bilang ditemukan? Ini saya Siapa jawab yang bilang loh. ditemukan? Ini saya jawab loh. Kok kamu Pertanyaan masih saya nolak siapa? jawaban saya? Pertanyaan Ini saya saya siapa? jawab. Saya pakai buktinya ya, datanya. Ya, saya Kalau tunjukin siapa, datanya itu ini. artinya itu subjek.
Yang saya tanyakan subjek. Ini Siapa? saya tunjukin ya. Tadi Malah ke situ. ya. Saya nggak tanya The itu dulu. oldest record live Ini at orang ngomong Mount terus. Sinai Saya comes nggak from bilang the gitu. travel journal in a Latin pilgrim woman named Egeria. Itu sekitar tahun ini ditemukannya. Ya, tulisan Egeria. Tulisan Egeria ini ya berumur sekitar sini di tahun segini. Ya. Ya, ini loh datanya nih, ini saya tunjukin di layar nih. Saya tunjukin di layar ini loh. Ya, ini jadi catatan tertua tentang kehidupan di monasteri itu ditulis oleh perempuan bernama Egeria dalam bahasa Latin sekitar tahun 381 sampai 386. Ya, ini datanya loh. Ini datanya ada ya. Jadi sudah jelas ya. Jangan salah paham. Oke, pertanyaan Jangan saya, salah siapa yang paham tadi ya. bilang ditemukan? Pertanyaannya, Siapa yang tadi bilang ditemukan? Ini dibaca. Siapa tadi Ya, yang bilang ya. ditemukan? Ini Siapa baca, tadi ini yang dibaca, bilang ditemukan? ini Nggak bisa. dibaca. Siapa nggak bisa? Ini Siapa yang bilang dibaca, ditemukan? ini dibaca ini. Kamu bisa? Do you speak English, Adriansyah? Nggak bisa. You don't Nggak speak bisa, nggak English, bisa. I think. Yeah, so I'm okay. not understand. Okay, I'm not Oh, understand. I Okay. don't understand. Yeah, you better Oh, fix I your don't English understand. before you Okay. speak. Iya, before. Oke, ya. Jadi gini, Oke, kamu jawab ini jawab nggak pertanyaan pernah saya. bisa terjemahkan Iya, ya. oke. Jawab Kenapa ini pertanyaan nggak bisa saya. terjemahkan bahasa Inggris ya? Jawab Ini pertanyaan saya. translate-nya Siapa kok yang bilang hilang ya? ditemukan? Translate-nya mati ya, nggak bisa terjemahkan Siapa ke yang bahasa bilang Indonesia. Saya ditemukan? mau loh ini loh, ini loh. Ini Siapa di yang order bilang record. ditemukan? Oh, ini loh, ini datanya. Ini Siapa datanya. yang bilang Ini kurang ditemukan tadi? kelihatan. Tadi kurang ada kelihatan. orang Saya yang ngomong gedein ke lagi. saya, katanya Ini saya gedein kodeks lagi nih, ini. Sinaiticus itu ditemukan Loh, tahun ini 300. kehidup. Saya bilang ini di order record kehidupan di monasteri Enggak, itu saya nggak di tanya Gunung itu. Sinai Saya nggak tanya itu. ditemukan. Loh, ini Saya kan nggak tanya itu. berhubungan. Enggak, saya nggak Nah, tanya ini itu kan tapi. berhubungan. Ya Enggak, sudah. saya nggak tanya itu. Kenapa kamu Saya nggak terus tanya muter itu. di situ? Saya Kenapa tadi kamu tanya muter siapa di situ yang bilang terus? ditemukan. Siapa yang bilang ditemukan tadi? Siapa? Loh, ini kan umurnya tahun segini kan yang saya bilang Siapa itu yang tahun berapa bilang tadi? ditemukan? Tadi datanya tahun berapa? Tahun berapa? 330 sampai 360. Siapa yang bilang ditemukan? 330. Ini 381 sampai 386. Siapa yang bilang ditemukan tadi? Tadi. Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Loh, saya menunjukkan data ini kok. Siapa yang bilang? Saya kan catat, menunjukkan saya data catat. ini. Jangan kemana-mana. Ya Siapa sudah. yang bilang ditemukan? Nggak bisa. Siapa yang bilang Ya sudah, ditemukan? kamu muter di tempat seperti itu. Iyalah. Kamu iya, muter di kenapa? tempat seperti itu tujuannya Kenapa? apa? Pasti. Tujuannya Supaya untuk kamu nggak ditanya menghancurkanmu, tentang mempermalukanmu, Al-Quran, tentang Mushaf mempermalukan Al-Quran, kamu. tentang Bukhari, ya. Kan Kamu udah saya nggak jawab. bisa ditanya. Oh, Kan kamu udah saya takut ya jawab. apa-apa. Iya, ya saya sudah. takut. Ya, pertanyaan Iya, ya saya sudah. Kalau siapa yang takut bilang? nggak apa-apa. Ya. Ya, pertanyaan saya siapa yang bilang ditemukan tadi? Siapa yang bilang? Saya tanya subjek, siapa yang bilang ditemukan tadi? Subjek. Kehidupan di monasteri itu. Ini datanya ada loh. Ini kan datanya Coba, ada. Kang Chan tadi bahas itu nggak, Kang Chan? Coba aku tanya Kang Chan dong. Loh, tadi emang saya ngomongin apa? Saya ngomongin ini loh. Kamu ngomongin apa? Saksinya banyak di sini, Bro. Kamu ngomongin Saksinya. apa? Kodeks Sinaiticus kan tadi kan? Oh, siapa saya bilang ngomongin? Siapa bilang saya ngomong tentang kodeks Sinaiticus ditemukan tahun itu? Saya. Loh, Kan saya tadi kan nunjukin datanya data. kamu udah buka. Kamu kan tadi sudah buka yang Tadi kan ditemukan kamu di Cendrok itu. Kamu kan tadi bilang Loh, ke kamu kan saya baca itu ini loh. ditemukan. Kamu kan baca saya ini. awalnya Kamu kan saya baca bilang, itu. aduh ngomong terus nih orang. Awalnya kan Ini saya kamu bilang kan gini. baca. Iya, ya kan kamu Awalnya baca saya ini. bilang Ditemukannya di itu mana? ditulis Ya? tahun Dituliskan oleh 330 sampai dengan dituliskan oleh Santo 360 Catherine, Masehi. Santa Catherine. Ketika saya Ya, bilang dia itu itu tidak ditulis tahun kawin. segitu, kamu Ya, nggak jadi terima. kamu ngomong Ketika dulu ya, kamu kamu nggak ngomong, terima, kamu ngomong. kalau Saya kamu diam. bilang bahwasanya itu ditemukan, Bro, bukan ditulis. Gitu kan. Ketika saya tunjukkan Santo Catherine itu tadi meninggal tahun 300 berapa di bawah 310 ya. 307 kalau nggak 305 ya, 305 Masehi. Nah, padahal Kodeks Sinaiticus ditulis tahun 330. Kamu bilang, loh itu bukan ditulis, itu ditemukan. Nah, kena di situ. Nah, siapa yang bilang ditemukan? Jawab.
Simple pertanyaan saya. Kamu mau sampai jam 9 gini, saya layanin. Siapa yang bilang ditemukan? Jawab. Masih mau kok datang besok. Untuk ngeyel-ngeyelan emang kamu paling jago ya. Siapa Untuk ngeyel-ngeyelan yang bilang emang kamu paling jago. ditemukan? Saya Siapa yang akui bilang kamu ditemukan? kalau soal ngeyel-ngeyelan kamu paling jago. Tapi soal ilmu kamu nol besar. Ya. Aduh. Kamu nggak ada Siapa yang ilmunya, bilang Ardiansyah. ditemukan? Iya, nggak apa-apa. Siapa yang bilang ditemukan? Mau lanjut nggak? Mau bahas diskusinya lanjut nggak? Siapa yang Oh nggak bilang mau lanjut ya, lanjut ditemukan? dulu. Kamu ngomong dulu, muter dulu, nggak apa-apa. Saya Dari tahu tadi kalau bilang Muslim gitu. sudah error, kelebihan panas di otaknya, dia muter di tempat kayak visi di baret-baret. Saya tahu, nggak apa-apa. Udah, dia mau turun malu teman-teman. Dia mau turun malu tuh. Siapa yang bilang ditemukan? Kenapa saya harus? Allah. Siapa yang bilang Biarkan ditemukan kamu, tadi? nggak, saya biarkan kamu mempermalukan diri kamu ya di hadapan 800 orang penonton. 800 Kang Chan mau masuk nggak? Kang Chan, Prof. Rio mau masuk Saya nggak? biarkan kamu Kang Chan sama Bang mempertontonkan Benny kebodohan kamu, nggak apa-apa. mau mempermalukan dia nggak? Ini ada bahan nih, silakan permalukan. Silakan Kang Chan atau Prof. Rio. Saya keluar dulu bentar. Lanjut, saya keluar dulu. Kagak seru. Katanya hatuha, Penipu, agak seru. Hatuhanya nggak seru ya. Masa ada penonton diajak ikut nimbrung. Siapa yang bilang ditemukan? Keroyokan, Coba. beraninya keroyokan, terus cuma mau menang sendiri, menang-menangan itu sontak doang, cuma biar supaya orang nggak kedengaran suaranya, supaya orang nggak bisa menjawab, dan orang-orang nggak mendengarkan saya. Jadi begitu caranya Muslim kalau mau berdebat. Ya sudah, kalau begitu caranya berdebat ya. Jadi begini, saya tanya aja tentang Al-Quran, tentang Islam ya. Ya, saya tanya tentang Islam giliran saya ya. Udah berapa jam di sini? Udah berapa jam giliran saya kapan? Kamu sampai Ya, jam nggak 9 boleh. malam kalau Saya belum tanya, jawab. ya. Bukhari itu lahir nggak tahun bisa. 810 Masehi. Nggak bisa, jawab dulu. Nggak bisa, jawab dulu. Jawab dulu, nggak bisa. Kenapa harus Nggak malu? bisa. Dari Mekah. Dia ada hubungan bisa. apa? Bagaimana Nggak sanadnya bisa. langsung ke Muhammad itu bagaimana caranya? Nggak bisa, jawab tunjukin dulu, nggak kamu bisa. kalau pinter. Nggak bisa. Emang Siapa kamu nggak bisa? yang bilang Iya, saya tahu kamu ditemukan? nggak bisa. Siapa saya yang tahu kamu bilang emang nggak bisa. ditemukan? Saya tahu kamu emang nggak bisa. Siapa Saya yang emang tahu bilang kamu emang nggak bisa ditemukan? jawab pertanyaan saya karena kamu mau tahu. Siapa? Ya, Ngomong sendiri dia. Bukhari dari Muhammad itu ngomong beda 3 ngomong abad. dewe dia. Beda 3 abad. Ya, beda 2 atau 3 abad sampai Bukhari, dan dia jaraknya beda 4.300 km dari Uzbekistan sampai ke Mekah itu 4.300 km ya, dan dia itu tidak menerima langsung ya. Bagaimana dia itu bisa disebut Apa sahih yang? ya? Bukhari Siapa 810 yang bilang Masehi ditemukan? baru lahir, Bisa. baru lahir 810 Nggak bisa. Masehi loh. Beda 2 abad, 3 abad. Siapa yang bilang ya? ditemukan? Hampir 3 abad, beda Siapa abad yang bilang umurnya. ditemukan? Nah, beda jaraknya 4.300 km. Ini saya tunjukin ya. Siapa yang bilang ditemukan? Uzbekistan sampai ke Mekah. Ya, saya tunjukin. Google Map. Siapa yang bilang ditemukan, bro? Saya tunjukin dari map google.com.au. Bro. Google. Siapa yang bilang ditemukan? Siapa yang bilang Saya ditemukan? tunjukin jarak Ye, ngomong sendiri dia. Uzbekistan. Siapa yang bilang Uzbekistan ditemukan? Nggak bisa, to nggak bisa. Mekah. Siapa yang bilang ditemukan? Ya. Jangan digedein, host. Nggak perlu Saya digedein. tunjukin. Biar ngomong Saya sendiri tunjukin dia. jaraknya ya. Uzbekistan ke Arab Saudi itu Siapa 4.200 yang bilang ditemukan? Kalau kamu mau gede-gedean suara, ayo. Kalau kamu mau diskusi, 4.254 km. ayo. Oh iya, ada Ustaz. 4.254 Assalamualum, Ustaz Alif. km. Masya Allah. Dari mana Ustaz Alif? 4.200 km. Aku lagi nongkrong di Bagaimana, bawah Ustaz? sebenarnya. Iya, gimana Ustaz ini? Ini nggak diskusi, nggak mau jujur nih gimana ya. Ustaz? Menurut antum gimana, Ustaz? 4.252 km jarak Charlie dari ini, Uzbekistan sampai ke Charlie? Iya ini Diskusi. sampai ke ya. Apa itu Charlie, Ustaz? Apa itu Charlie? namanya. Ya, Alif, Ya, aku pernah Namanya ketemu sama Charlie. kamu ya. Oh, Charlie. Ya. Jadi Charlie. ini jarak Uzbekistan ya.
Aku sungguh masih sayang padamu. Sungguh jangan kau tinggalkan aku. Jangan ini loh, jarak Uzbekistan sampai ke Mekah. Ya, jarak Uzbekistan sampai ke Mekah ini bedanya 3 abad. Terus dia dibilang tauhid, bagaimana sanadnya? Dia menerima dari siapa? Ya, dari siapa dia menerimanya? Dia menerima dari siapa? Siapa yang menerima itu? Sanadnya lengkap dari mana? Sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begini cara diskusinya Islam memang tidak beradab. Saya tahu. Emang diskusi Islam seperti ini selalu tidak beradab, cuma bisa ngeyel-ngeyelan. Ya kan Charlie, tapi nggak ada ilmunya. Ya, diskusi Islam memang seperti ini tanpa ilmu, ya. Ini ya dari Mekah itu jujur aja, nggak apa-apa. Ini dari Mekah sampai Uzbekistan. Ini beda 4.300 kilometer. Ya, lewat Afghanistan, ini Pakistan, Uzbekistan. Jangan. Ya, jaraknya 4.300 kilometer loh. 4.250. 4.250 kilometer. Gitu loh. Ya. Tunggu. Ya. 4.250 kilometer. Jarak dari Mekah ke Uzbekistan beda 3 abad. Udah gitu, si Bukhari ini dibilang sahih, ya, dia menerima sanad dari siapa? Udah, silakan dia lanjut, menerima sanad dari siapa? Ustaz Talib, silakan. Aku mau mandi dulu ya. Percuma. Dia takut Kan? ditanya sama Udah mulai aku. framing. Dia takut ditanya sama aku. Aku takut. Nih, Bukhari, kita cari tentang Bukhari ya. Imam Bukhari. Imam Bukhari, ya ini saya tunjukin. Imam Bukhari ini ya, Imam Bukhari, ya itu lahir sekitar tahun 810. Kenapa sih, Charlie? Kenapa jadi tantrum gitu kamu, Charlie? Ini. Ya, tadi dia bilang gini, Ustaz Talib. Tadi dia bilang gini. Tadi kan aku bilang tadi kan kita bahas kodeks sinaiticus. Nah, pada saat kita bahas kodeks sinaiticus, ya, kemudian jadi, ini kenapa dia disebut Imam aku bilang Bukhari, bahwasanya kodeks sinaiticus ini ditulis antara tahun 330 sampai 360 saat. Nah, di sini kan ada tuh. Nah, nih kan. Dia tadi buka ini kan. Oke, aku juga buka ini. Kita buka di sini 330 sampai 360. Saya tanya penulisnya pertama, dia jawab Santo Catherine. Ketika kita buka Santo Catherine, dia meninggal tahun 305. Masa mayat bisa nulis? Terus aku bilang gini. Loh, itu dia bilang gini, "Oh, itu bukan ditulis, itu ditemukan." Oke, aku catat ya, ditemukan. Nah, ini ditemukan. Dia bilang ditemukan tahun 330 sampai 360. Oke, clear. Ketika saya buka di sini, ditemukan ya. Oke. Ketika aku buka di sini, Ustadz, ternyata ini bukan ditemukan, ditulis tahun 330 sampai 360 ini ya buktinya. Nah, ini Ustadz. Ini kan tentang kodeks sinaiticus. Tunggu dulu tuh. Kodeks sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Tuh, ditulis. Nih Wrighton kan, ditulis Wrighton. Coba bahasa Inggris deh kan biar paham kan ente. Nah, tadi dia nggak mau bilang ditulis, dia bilangnya ditemukan. Terus aku tanya, aku kasih data ini, nah ini ditulis nih, bukan ditemukan. Terus aku tanya ke sini, ini aku catatkan. Aku tanya, itu pertanyaan saya simpel, Ustaz. Itu pertanyaan saya simpel, Ustaz. Siapa tadi yang bilang ditemukan? Sampai sekarang Ustaz gak bisa jawab. Padahal itu kata-katanya dia sendiri. Aduh, astaga, dia masih muter di situ. Udah lanjut Prof Oreo sama Ustaz Talib. Anggaplah aku takut ya. Begitu caranya debat. Lanjut Ustaz Talib. Anggaplah aku takut, nggak apa-apa. Aku takut nggak apa-apa. Aku belum nanya kamu loh. Aku belum nanya kamu loh. Giliran aku udah takut kok. Giliran aku nanya loh. Giliran aku nanya kapan? Aku udah takut. Jadi begini caranya dapat diskusi Muslim. Katanya hatuha, nanti giliran aku nanya kamu, terus nanti kamu nanya aku. Ternyata aku nggak nanya sama sekali. Jadi aku kamu aja belum nggak nanya sama sekali, terus nanti kamu masalahnya belum. Nangis. Jadi gitu caranya. Ya nggak apa-apa.
kita begini aja ya, begini aja. Nangis. Kamu nanya Bikinin aku, katanya aku udah bikini jawab. katanya parah Aku dia. belum nanya kamu sudah kalah. Aku belum nanya Ya, kamu, ya kamu udah, sudah aku kalah. kalah. Iya, Cukup aku kalah, sampai aku di kalah. situ ya. Aku Nggak kalah ya. apa-apa. Ya, Nggak aku kalah apa-apa ya. Iya, Nggak aku apa-apa kalah. ya. Jadi memang Aku kalah. begitu Ya, caranya ya, ya. Muslim kalau diskusi ya. Nggak Iya, aku pernah kalah. ya. Ini namanya diskusi apa? Diskusi apa? Bukan diskusi intelek, tapi ngeyel-ngeyelan ya. Begitu caranya kamu diskusi ya. Nggak apa-apa. Yang penting Jadi siapa yang bilang ditemukan? Ya, udah. Enggak, siapa yang bilang ditemukan? Itu kali saya ambil jalur tengah. Tadi yang menulis siapa? Yang menemukan siapa? Alif, saya nggak diskusi sama kamu ya. Nggak berani kan? Saya cuma diskusi sama Ardian. Saya ambil jalur tengah biar cepat selesai. Ya, ambil jalur tengah loh. Ya, enggak ada jalur tengah. Di dalam hak cuma ada 2 orang. Kalian sudah melanggar ketentuan kalian sendiri. Kalian sudah melanggar aturan kalian sendiri. Ya, kalian sudah melanggar aturan kalian sendiri ya. Enggak apa-apa. Ya. Nanti Ya, gitu ya caranya. Cuma ejek-ejekan, mengejek doang. Jadi kamu begitu caranya. Ya begitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya tahu begitu caranya. Ya udahlah, aku mandi dulu ya Ustaz. Aku nggak keluar ya. Aku tetap di sini ya. Takut ya, nggak mau ditanya ya. Ya udah. Aku tetap di sini, jangan diturunin ya Mas ya. Biar nanti setelah aku mandi aku bisa mempermalukan dia lagi. Mana ya? Nanti setelah kamu diskusi ya, sampai puas sampai jam 9, bahkan sampai neraka dua hari sebelum neraka kiamat, sebelum kiamat 2 hari, kamu itu lakukan terus ngeyel-ngeyelan seperti kamu ini ya. Jadi begitu caranya kamu berdiskusi. Katanya hak nanti giliran. Saya nanya kamu nanya saya. Ternyata saya nggak dikasih nanya loh. Begini caranya Muslim diskusi ya. Begini caranya ya. Memang ya sudah ya. Sudah terima kasih atas ceramah-ceramahan kalian. Itu yang jadi masalah. Nangis. Gimana sih? Orang mau dikasih ambil jalur tengah juga nggak mau. Nangis. Nanti dibilang, Muslim kayak gini loh. Gini nanti lapor gini loh. Padahal kalah debat. Nangis. Jujur aja dia. Oten di bawah. Oten koplak. Enggak. Tadi ketika dia bilang yang menemukan siapa namanya tadi? Charlie. Oh. Santo Charlie. Bahasa yang tak, aku lupa tadi. Sunshine Increase apa namanya? Iya, tadi siapa tadi? Santo apa tadi? Iya, Santo itu kan lahir di tahun 305 Masehi, ditemukan di pertengahan abad keempat. Meninggalnya ya, 305. Dia mungkin wafat tahun segitu, tapi Santo dia bangkit lagi. Santo Catherine. Nemuin lagi. Santo Catherine. Ya, Santo Catherine kan Bang. wafat di tahun 305. Betul. Kan? Wafatnya dia menuliskan mungkin di tahun 305. Terus ditemukan lagi di tahun 330 sampai 360. Ya dia bangkit lagi mungkin gitu. Dia yang nulis sekaligus dia yang menemukan gitu loh. Dia sudah mati bangkit lagi kan gitu. Jadi mayat hidup dong Bang Alip. Mayat hidup dong. Zombie Ya, lah. makanya saya cuma mau bantu ambil jalur tengah. Toh sosoknya sama kan. 30 tahun kemudian dia bangkit gitu loh. Iya ya benar juga Bang ya. Kayak jadi bangkit dari kuburnya dia kayaknya Santo Catherine-nya Bang ya. Itu ya, ya. Jadi bangkit dari kubur ya kan. Sama kan? Bener. Kayak film Susana aja Bang, beranak dalam kubur Bang. Itu ada kan filmnya itu. Bioskop. Padahal tinggal jujur loh, dia ngaku aja jalan udah diskusinya. Gengsi banget. Charlie ini tapi jangan salah, jujur dia yang ngaku kok. Jadi ceritanya gini, pernah diskusi dengan dia itu, ketika kita mengungkap kontradiksi di dalam Bible, kita sampaikan di sini ada data, dia ngaku dengan jujur. Kalian itu jangan merasa bangga. Justru kami orang Kristen yang menemukan kontradiksi itu, kami akui itu. Tapi kami tidak kuasa untuk merubahnya. Ya Alhamdulillah kalau sudah jujur.
Dia pernah bilang gitu dulu, makanya oh ya, sip lah kalau gitu mengakuinya. Dia akui, kata dia, justru kami orang Kristen, kata dia, yang menemukan adanya kontradiksi itu. Kalian jangan cari masalah, memang kami sudah tahu. Lah kalau sudah tahu, makanya kita bahas. Ya syukur kalau kalian Kristen sudah tahu. Ya kami kan nggak bisa, tidak ada kuasa untuk merubah isi ayat itu. Karena kami terima jadi ketika terjadi kontradiksi di dalam perjanjian lama, kami kan terima jadi, kata dia. Kami terima jadi, kami nggak kuasa untuk rubah itu. Kalau mau yang rubah Yahudi, ya sudahlah. Kalau memang kamu sudah akui kontradiksi, dia nggak sadar dengan narasinya. Aduh, ingat dulu waktu sama dia tuh gitu. Jadi memang kayak gimana ya Bang? Kalau aku melihat, sepertinya pada saat mereka kita tanya, mereka pasti akan ini putar-putar dulu gitu, nggak mau jawab gitu kan. Dikasih pilihan A atau B, dia nggak bakal mau jawab itu Bang. Hampir semua oten seperti itu Bang Alip. Gimana ini? Nah, Ustaz Alip gimana? Pada saat diberikan pilihan, tapi mereka nggak mau jawab, itu persoalannya. Berarti gimana ya itu? Karakter mungkin ya, mungkin tradisi atau budaya kejujuran itu sangat sulit kayaknya di level mereka kayaknya. Ya, Sepertinya ada kalau kalau berusaha menjawab sesuai dengan ditanya, nanti bukan oten lagi. Bisa jadi begitu. Oh iya ya. Tapi pantas aja ya Bang Ustadz Talib ya. Kenapa oten-oten di Eropa itu gerejanya pada bangkrut? Karena ternyata orang Eropa itu lebih open minded gitu kan, terbuka pikirannya daripada oten-oten lokal gitu ya kan. Karena memang kalau di Eropa karena mereka lebih ke taraf modernitas gitu kan, lebih kepada mereka nggak tertarik dengan belum apa lama yang di Bang Oreo, belum lama kan gimana kita Bang? diskusi dengan kawan oten. Belum lama, saya lupa namanya ya. Baru beberapa hari yang lalu. Kami dengan Kristen itu diskusinya itu bukan pakai akal sehat, bukan pakai ilmiah, pakai iman lah. Kalau pakai iman ngapain diskusi? Saya rasa yang lain pun ada yang nyimak kok. Makanya saya di situ ketawa. Lah kalau gitu ngapain? Jadi kitabmu ini tertulis nggak ilmiah, acak-acakan gitu. Dia nggak menggunakan akal sehat ini. Susunan kata yang ada di dalam kitabmu. Ya repot kalau mau pakai iman, ngapain kita diskusikan? Tapi benar kok Bang. Saya tadi benar kok. Saya tertarik ada di dalam Bible itu Tuhan berbisik di dalam hati. Kan hebat itu Bang. Si penulisnya mengatakan Tuhan mencatat Tuhan berbisik dalam hati. Sampai makhluk ciptaannya aja mengerti tentang hatinya Tuhan, kan luar biasa itu Bang. Bisa nggak diakal Bang, di logika Bang? Tuhan berbisik di dalam hati gitu kan. Gimana itu Bang? Sama seperti iman tadi kan Bang. Kayaknya lagi metafornya seperti itu. Atau bagaimana nih Bang? Saya juga bingung nih. Hah? Ya mungkin dia mendengar bisikan Tuhannya mungkin. Sehingga dia tahu apa yang dibisikinya gitu. Justru yang ada kalau di dalam konsep kita itu Tuhanlah yang mengerti, yang mendengar bisikan hati manusia. Bukan manusia yang mendengar bisikan Tuhan gitu. Nah itu masalahnya. Artinya manusia lebih tinggi level derajatnya dibandingkan Tuhan dia. Logikanya kan begitu Bang. Benar nggak Bang Alif? Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau berusaha kita objektif menilai atau membahas ketika narasi kawan Oten juga mau cerdas, mungkin juga kalau dia perlu ini saya bantu kasih bantahan di situ sebenarnya. Cuman kadang-kadang mereka nggak berani jawab jujur, setauku dia begini dan begitu gitu. Nah, kembalikan dulu isi kitabnya ini pewahyuan gitu loh. Informasi dari Tuhan. Tuhan mengabarkan bahwa ketika Tuhan berbisik di dalam hatinya bahwa dia sudah tidak mengutuk bumi lagi dan seterusnya kan gitu. Itu kan di Keluaran apa Kejadian lupa aku. Kan itu berbisik dalam hati. Jadi Nabi Musa ini atau manusia ini dapat informasi dari Tuhan bahwa ketika itu Tuhan sedang istilahnya kalau bahasa kita lagi curhat kepada diri sendiri gitu loh. Ya, kurang lebih begitu sih arahnya sebenarnya. Kejadian 81 itu ya? Iya, betul Kejadian. Ketika dia mencium persembahan di situ kan, lalu dia berbisik dalam hatinya kan gitu. Berfirman Tuhan dalam hati di sini. Iya,
Makanya sebenarnya kalau dari konsep pewahyuan, artinya dia itu mendengar, mungkin bahasanya, tapi ini juga ya, curhatan Tuhannya gitu. Nabi ini diberi tahu tentang curhatan isi hati Tuhannya gitu loh. Ya, 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 ya. Itu sangat memahami isi hati dari Tuhannya gitu kan. Logikanya kan gitu Bang Alif. Iya. Iya. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Bang, orangnya Bang. Siapa penulis kodeks sinetikus? Ayo, jawab, jawab, jawab. Kabur, orangnya kabur, Bang. Oh, kabur. Oh, kabur. Sorry. Waduh, terlalu semangat saya. Aduh, parah ini orang. Dia sendiri yang bilang bahwasanya itu bukan ditulis, tapi ditemukan. Aku catat. Kenapa kok aku catat? Karena saya tahu teman-teman, dia pasti akan mengingkari perkataannya dia sendiri, betul? Sangat betul. Nah, makanya saya catat gitu loh. Saya catat tuh pasti gitu kan. Dan saya nyatetnya itu dilihat sama dia. Itu, ketika dilihat sama dia, oke, bagus itu berarti. Ketika saya tanya gitu, larinya nggak mau jawab dia. Nggak mau jawab sampai tanya-tanya Bukhari. Yang dibahas kitab suci larinya ke Bukhari. Kan kucluk. Kan tadi ini sampai 1000 berapa tadi? Itu Charlie tadi. Aduh, lucu juga ya. Parah betul tadi dia. Padahal pertanyaan simpel loh ya. Siapa penulis kodeks sinetikus? Saint Mary. Siapa tadi? Sampai Saint Catherine. Saint Catherine. Kucluk. Saint Catherine hidup tahun berapa? Aduh, parah. Pokoknya parah itu. Lalu kalau dia jawab Saint Catherine, ya kan? Mana ada tulisannya bahwasanya kodeks sinetikus ditulis oleh Saint Catherine? Nah, mana? Ayo. Ayo. Siapa yang bilang ditemukan tadi? Udah turun orangnya ya. Saya kok terngiang-ngiang gitu di telinga saya. Saya sampai 100 kali lo bilang gitu tadi. Waduh, lanjut Ustaz Alif, Afwan. Oten naikin lagi Bang Dalbo, otennya Bang Dalbo naikin lagi biar jadi hiburan komedi. Bang Dalbo host naikin lagi oten. Pak Dalbo monitor tah? Maghriban kayaknya beliau nih kayaknya. Bang Alif, saya tertarik dengan kalimat gini, Bang. Yohanes membaptis Yesus. Ada kan itu, Bang Alif ya? Betul, Alif? Ya, ada. Nah, jadi Yohanes membaptis Yesus. Logika saya seperti ini, Bang. Artinya ketua RT melantik presiden. Atau gimana itu logikanya, Bang? Ustaz Alif. Aduh, aku Iya, di situ sebenarnya sudah menunjukkan kalau di situ tuh posisi Yesus itu bukan Tuhan. Dan lucunya adalah Yesus sendiri tidak ada ayatnya mencatat dia itu membaptis orang. Terus ada nggak sih keterangan? Yohanes Pembaptis itu loh Bang, kan logikanya gini, Yohanes membaptis Yesus. Logikanya gini, artinya sama dengan ketua RT melantik presiden gitu kan. Karena tingkatan Yesus lebih tinggi daripada Yohanes. Nah, analoginya kan seperti itu, Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya, kok bisa-bisanya Yohanes itu membaptis gitu kan? Artinya dia sangat sudah durhaka kepada Tuhannya sendiri gitu, Bang Alif. Gimana menurut Bang Alif?
sini kan kata Yohanes itu, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Gitu. Bahkan sebenarnya Yohanes itu kan di sini sudah mengatakan kejujuran dan posisi dia sendiri. Sebenarnya kata Yohanes, yang layak untuk dibaptis itu saya gitu loh. Tapi kan dibalik, malah justru Yesus yang dibaptis. Bahkan di sini tuh baptis itu tanda apa di sini kalau kita bahas? Tanda, seingatku ya, ini kita nggak bisa asumsi, ini juga punya kawan-kawan. Seingatku tanda penyucian dosa loh. Pertobatan dosa. Bener nggak? Iya, pertobatan. Nah, artinya memang Yesus ini ditobatkan oleh Yohanes. Ya, kita tunggu kawan sebelah aja lah yang bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kalau berdasarkan narasi kan begitu, baptis tanda pertobatan kan di sini. Yesus bertobat kepada Yohanes. Sambil mengakui dosanya, nah itu ada di mana itu? Lupa saya. Ada itu di Matius 3 itu kan dibahas tuh dari sebelumnya. Sebenarnya kan di situ sudah dijelaskan. Yohanes sendiri kan mengatakan itu, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ini sebelum membaptis Yesus. Iya betul. Terus 3 nomor 6. Cek kalau. Selamat malam Mbak Teti ini. Selamat malam. Dari Kristen Bang. Iya. Kristen. Mau dialog apa nih? Ini, silakan Bang Khalid. Saya sambil sekarang baru selesai sholat di sini. Mungkin buat nyambung yang tadi, pertanyaannya itu sebenarnya baptis itu tanda apa sih, Pak Julitinus? Tanda pertobatan. Tanda pertobatan, bener ya? Yesus dibaptis oleh Yohanes, tandanya Yesus ditobatkan oleh Yohanes gitu? Tentu tidak. Sebenarnya tadi kalau tadi dibaca terus seperti waktu yang Bapak itu baca, waktu Yohanes itu katakan seharusnya kamu yang membaptis aku, tetapi sudah Bapak stop di situ. Sebenarnya ada kalimat berikutnya dikatakan itu biar terjadi kehendak Tuhan, kan begitu. Jadi Yesus itu menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang. Jadi begitu. Iya. Artinya kehendak Tuhan itu Yesus itu harus ditobat, kan gitu? Bukan, karena kehendak Tuhan itu, karena kan kedatangan Yesus itu bukan untuk dia bertobat, tetapi untuk menyelamatkan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 20. Gini dulu. Jadi kan poinnya gini, baptis itu tanda pertobatan. Iya. Menurut Anda kan gitu, bertobat kan dari dosa. Bukan menurut saya, itu menurut Alkitab. Betul. Saya mengkonfirmasi dari Anda sesuai kitab gitu.
Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, artinya kata Yesus, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan, kan gitu. Benar. Nah, artinya apa? Memang Yesus bukan artinya mengikuti kehendak. Loh, Bapak jangan sebentar, kasih Pak. jangan kasih artinya. Bapak seharusnya pertanyaannya apa? Kalau Bapak kasih artinya ya berarti Bapak yang menjelaskan ke saya. Iya, Gitu loh. dia. Kan Bapak sudah katakan, iya dengerin dulu Pak, nggak apa-apa, nanti Bapak sangkal kalau ini salah gitu loh. Sesuai dengan narasi, maka kita simpulkan. Pertama, baptis tanda pertobatan. Pertobatan itu tentu bertobat dari dosa yang dilakukan. Oke lah. Ya, sekarang kita kembali bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Bahkan kata Yohanes, sebenarnya aku yang lebih layak dibaptis oleh kamu gitu kan. Tetapi kata Yesus bahwa biarlah gitu, tetap Yesus yang dibaptis karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kan gitu. Ya. Oke. Ya, silakan ya. Nah, Tuhan menghendaki kalau Yesus itu bertobat, kan gitu. Enggak selamanya kan sesuatu Betul yang nggak? Oke. Silakan Loh, dulu. selamanya lagi. Silakan dulu, silakan nanti saya jelaskan. Ya itu dari saya penyampaiannya. Silahkan Bapak sanggah narasi yang disepakati bersama di awal gitu loh. Ya sudah, jangan dipotong ininya. Saya mau jelaskan ya, begini. Di dalam ayat itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu atau Yesus yang kami sebut dia Tuhan itu tidak berarti di situ dia berdosa makanya dia dibaptis. Karena kenapa? Karena tujuan Yesus itu untuk datang ke dunia itu bukan untuk tujuan dibaptis, tetapi untuk tujuan menyelamatkan. Seharusnya Yohanes itulah yang dibaptis oleh Yesus, tetapi hal itu tidak diperkenankan oleh Yesus, karena kalau tidak dilaksanakannya pembaptisan itu secara seremonial, maka tidak layak Yesus ini untuk melakukan pelayanan. Karena seorang nabi, di mana Yohanes ini pernah dinubuatkan di dalam Yesaya bahwa dialah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya bagi Mesias yang akan datang itu. Nah, oleh sebab itu segala nubuatan yang sudah ada di dalam perjanjian lama itu harus dipenuhi oleh Yesus ini. Agar apa? Agar terpenuhi semua nubuatan itu, dan bukan berarti dia secara manusianya itu dia berdosa atau melakukan seremonial bertobat, tetapi ini seremonial atas karena tuntutan pada nubuatan sebelumnya. Jadi begitu. Ya, sudah menjadi jadi baptis. Oke, sekarang pertanyaan saya sederhana begini, Pak. Ketika tadi sudah disepakati ya, baptis itu tanda pertobatan. Nah, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, pertanyaan saya sederhana. Kalau Yohanes dibaptis atau tidak, Pak? Yohanes. Dia kan seorang nabi. Loh iya, makanya saya tanya. Tadi kan menurut Anda harus digenapi seorang nabi itu dibaptis. Oke? Nah, Yesus ini dibaptis oleh Yohanes, dan Yohanes membaptis semua banyak orang. Pertanyaan saya, kalau Yohanes sendiri dibaptis atau tidak, Pak? Saya sudah mengatakan tadi nggak seperti itu. Saya kok beda jadinya ketika Bapak menjelaskan terakhirnya begini. Yang sebenarnya yang layak untuk membaptis Yohanes itu adalah Yesus, tetapi memang Yesus tidak membaptis karena Yesus itu tidak membaptis dengan air, tetapi dengan roh dan api. Itu pembaptisan Yesus. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru itu atau selama Yesus ada di dunia itu, dia tidak pernah melakukan pembaptisan karena pembaptisan air itu tidak dilakukan oleh Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Pembaptisan daripada roh. Yaitu, nah begitu.
Nah, yang kedua, apakah Yohanes ini dibaptis? Ya, tidak perlu, karena justru dia yang dibaptis. Saya tidak ada mengatakan bahwa para nabi itu harus dibaptis, tidak seperti itu. Karena pembaptisan itu hanya memproklamasikan diri bahwa dia itu sudah bertobat. Bukan karena dia punya dosa, tidak seperti itu. Karena bertobat itu kan bukan didasarkan harus ada dosa dulu. Itu kan pemahaman kita. Iya. Nah, berarti Yohanes tidak perlu dibaptis ya? Loh, memang nggak dibaptis dia. Bukan nggak perlu dibaptis. Nah, jadi begini. Jadi gimana dong, Pak? Jawab dulu pertanyaannya yang sesuai data. Makanya saya bilang, bertobat itu bukan berarti harus bertobat dalam dosanya, tetapi ini adalah merupakan proklamasi. Itulah sebabnya kenapa baptisan itu di dalam kekristenan itu, ketika dia percaya Yesus, maka dia harus memproklamasikan dirinya. Jadi dia berubah statusnya itu jadi dari yang tidak percaya, orang di luar Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus. Itu yang namanya baptisan dalam kekristenan. Jadi gitu. Ya, kembali kepada poin Pak ya, biar tidak muter-muter. Kata Yohanes, Oke. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Jelas ya? Ya. Oke. Maka ketika Yesus merasa layak dirinya untuk dibaptis, maka Yesus layak juga untuk ditobatkan, kan gitu? Tidak, bukan begitu. Karena tidak ada narasi seperti itu. Bapak yang membuat narasi itu. Ya. Loh, gimana Bapak ini? Malah Bapak narasinya nggak ada di ayat tadi. Gimana sih Bapak ini? Loh, kan, coba ya, saya coba berikan narasi Bapak. Karena Yesus layak dibaptis, enggak ada narasi seperti itu. Loh, Yesus dibaptis dengan air, ya, baptis dengan air tujuannya apa, Pak? Untuk menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam Taurat. Loh, iya, tujuan dibaptis dengan air itu apa, Pak? Coba baca ayatnya. Dan di situ coba. Ya, ini tadi saya bacakan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Loh, enggak. Percakapan antara Yohanes dengan Yesus. Percakapannya apa di situ? Itu yang perlu Bapak perhatikan. Ya, saya tanya. Oke, garis besarnya saya tanya. Baptis dengan air tandanya apa, Pak? Loh, jelas itu aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang. Jelaskan. Coba dulu, tunggu dulu. Sebab ia, tetapi ini kontraks. Ya, tetapi ia yang datang. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lambung, tetapi belum jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi begini, saya tadi kan sudah sedikit sampaikan ya, bahwa penggenapan daripada pekerjaan daripada Yohanes ini, karena dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan di dalam Yesaya yang sudah dinubuatkan itu, maka bukan berarti ketika Yohanes ini membaptis Yesus itu adalah merupakan tindakan karena Yesus bertobat atau karena Yesus berbuat dosa. Tetapi bukan seperti itu. Tetapi karena Yohanes adalah yang mempersiapkan jalan, maka Yesus akan melakukan hal yang demikian karena memang itu adalah kehendak daripada Tuhan itu. Jadi itu sederhana itu yang bisa saya sampaikan untuk hal itu. Itu. Ya, sebenarnya kalau kita tidak putar, Pak, saya rasa sederhana juga. Selesai pembahasannya dari tadi, Pak. Iya, makanya. Iya. Iya.
Yang namanya baptis dengan air itu adalah tobatan. Jangan Nah, dipaksakan seperti Yesus itu. harus Boleh nggak Loh, kita gimana sih Bapak ini? boleh nggak kita berpikir, maksudnya apa ya, menafsirkannya selain daripada itu, atau istilahnya berpikirnya selain daripada itu, karena untuk memahami ini kan enggak butuh apa ya, istilahnya butuh waktu juga, untuk apalagi untuk seperti Bapak kan, karena memang tidak harus tidak hanya di sini sebenarnya dasar-dasar ke kitab sucinya. Jadi begitu, itu maksud saya. Jadi meskipun Bapak memaksakan logika Bapak karena yang tertulis di situ, karena Bapak hanya memahaminya bahwa baptisan itu adalah pertobatan, maka Bapak memaksakan konteks itu kepada Yesus, yang padahal latar belakang kenapa Yesus dibaptis. Bahkan Bapak tadi setuju loh Pak. Bapak tadi setuju. Baptis dengan air itu tanda pertobatan. Iya benar. Saya tidak menyimpulkan sendiri. Kita sepakati. Tetapi dalam pribadi Yesus, dalam kasus tentang Yesus itu tidak disebut di dalam kekristenan itu sebagai dia bertobat karena dia ada dosa, tidak seperti itu. Jadi ya boleh dong kami juga memahaminya seperti itu. Kan saya kan menjelaskan, bukan sedang menanyakan. Jadi itu yang kami yakini, bahwa ketika ini pada pribadi Yesus itu tidak dipahami seperti itu, karena Yesus ini punya latar belakang kenapa dia harus melakukan yang namanya pembaptisan itu. Dan itu bukan untuk tujuan pertobatan sebagaimana orang lain pada umumnya yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kan bisa seperti Jadi itu. ada gini aja, saya tanya sama Bapak, ada berapa makna baptis Pak? Ada berapa makna? Banyak itu, baptizo itu banyak. Ya makanya saya tanya, ada berapa makna baptis, sehingga nanti makna baptis itu disandingkan kepada Yesus gitu loh, sederhana kok Pak. Baptizo itu banyak sekali Pak. Itu bisa menyucikan, membersihkan. Bapak, saya baik hati. Yang cocok untuk Yesus, silakan. Dan saya sudah mengatakan tadi bahwa itu baptisan untuk Yesus itu bukan untuk pertobatan. Yang cocok dengan Yesus adalah ya dia menggenapi yang disampaikan di dalam Yesaya itu untuk mempersiapkan jalan tadi. Loh, kalau ya baptis untuk Yesus bukan pertobatan, dalilnya di mana? Ya nggak usah ya gini. Kan itu. Mungkin hanya sampai di situ bisa saya jelaskan untuk Bapak, karena meskipun Bapak paksakan saya untuk untuk pertobatan itu ya nggak ada hasilnya, maksud saya. Oke lah, kita bisa bergeser dengan yang lain, karena kalau kita muter di situ pun ya nggak ada ininya. Yang penting kan kami sudah punya yaitu Bapak kan menjelaskan berdasarkan iman, bukan berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan iman, Pak. Iman itu kan sudah iman berdasarkan iman. Iya, kan semua kan Bapak juga makanya juga kan berdasarkan iman. Kalau nggak berdasarkan iman, ya Bapak ya nggak percaya Al-Quran sampai sekarang, kan begitu. Iman betul. Iman itu bukan untuk dibahas. Landasan iman Anda ada atau tidak, gitu loh. Ada. Nah itu yang mana landasan iman Anda bahwa pertobatan itu bukan baptis kepada Yesus bukan pertobatan, landasannya di mana? Itu yang dari tadi kami tanyakan. Itu loh yang sudah ini tadi ya, sudah saya sampaikan, dan ya itu yang kami punya dasarnya seperti itu. Di situ jelas sekali tadi dalam ayat 13 itu sampai 17 dia memberitakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, maka katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air,
dan bahwa pada waktu itu juga langit terbuka dan ia menerima roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ini sudah saya katakan tadi bahwa ini adalah penggenapan nubuatan di dalam itu dia. Aduh, itu tidak menjawab pertanyaan, Pak. Tidak menjawab kasus yang sedang dibahas, Pak. Pertanyaan saya itu kenapa enggak menjadi jawaban gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa itu enggak menjadi jawaban? Apa masalahnya? Kan begitu. Loh, oke, kembali lagi. Begini, Yohanes mengaku dirinya layak untuk dibaptis. Benar nggak? Ya. Anda setuju nggak bahwa memang Yohanes layak untuk ditobatkan? Itu tidak ada narasinya di situ, nggak usah ditambah. Ada di situ narasi, kan kata Yohanes. Aduh, Bapak ini gimana sih? Nih kata Yohanes. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Yohanes mengaku dirinya sendirilah yang layak untuk dibaptis oleh Yesus. Dan yang dipahami di sini, sebagaimana narasi Yohanes dari sebelumnya, bahwa pembaptisan itu tanda pertobatan. Oke? Nah, artinya Yohanes mengaku dirinya layak untuk ditobatkan. Nah, betul. Tetapi Yesus mengaku dirinya lah yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya sudah, memang Yesuslah yang layak untuk dibaptis, untuk ditobatkan. Coba kita baca ya di ayat yang ke 23 Yesaya 23 sebenarnya di situ ada nubuatan tentang itu, dikatakan di situ, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri ini. Nanti nubuatan yang disampaikan itu ya, untuk menggenapi nubuatan ini ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang, dan besar mereka dan diam di negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Jadi sebenarnya saya sudah bilang tadi, seremonial untuk pembaptisan Yesus itu adalah hanya pembuktian bagi orang-orang yang ada di situ bahwa Yesus itu adalah nubuatan atau penggenapan dari Yesaya pasal 8 ini dan pasal 9 ini. Jadi Yesus itu melakukan itu ya hanya untuk membuktikan dirinya bahwa apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama itu, nah itu menunjukkan bahwa itulah dirinya, bukan sebagai tanda bahwa dia akan bertobat. Nah, jadi begitu. Itu yang bisa saya jelaskan terkait itu. Tapi lebih daripada itu mungkin saya tidak bisa lagi untuk bisa menyampaikan ke Bapak, karena itu memang itu cara berpikirnya kami, bahwa kedatangannya itu adalah menunjukkan, membuktikan dari nubuatan yang sudah dinubuatkan itu, bukan tujuan untuk dia bertobat. Itu ya aja sebenarnya. Ya, baik. Sekarang begini, Anda selalu kembali mengutip kepada perjanjian lama, memenuhi nubuatan perjanjian lama. Pertanyaan saya, di dalam perjanjian lama yang akan dibaptis itu, yang membaptis itu manusia atau Tuhan, Pak? Di pembaptisan? Iya. Ya tentu kan manusianya kan. Yang kan Tuhan dibaptis. Itu. Ya, Pak, gini, saya pernah mendengar
Ini penjelasan dari kawan Kristen. Saya tidak tahu Pak Julianus ini sepaham atau tidak. Bahwa baptis untuk Yesus itu maksudnya diurapi, Pak. Beda kalau diurapi. Beda ya? Beda. Oh, Kalau ya sudah. Ya kalau beda benar berarti pertobatan tadi. Aduh, Bapak ini. Loh, kan saya kembali lagi. Makanya Bapak malah mengatakan beda, artinya memang ada penjelasan yang beda di antara Kristen gitu. Ya benar, pasti. Kan semua agama kan ada hal yang semacam itu. Itu kan nggak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa kitab suci itu ini kan, atau juga bahwa pengajaran Kristen itu tidak benar. Jadi itu kan semua agama ada perbedaan-perbedaan semacam itu. Baik. Kita kembali lagi ya. Jelas ya di sini Pak Juli ini kan penjelasannya berdasarkan doktrin keimanan, bukan berdasarkan ayat tertulis gitu. Apa berdasarkan? Kan sudah bilang tadi bahwa itu. Lah. Ya, yang penting saya bilang bukan seperti yang dari tadi data yang saya sampaikan Bapak pahaminya beda, bukan sesuai data. Gimana sih Bapak ini? Pembaptisan oleh Yohanes dengan air sebagai bentuk tanda pertobatan. Bahkan Yohanes sendiri mengaku dirinya sendirilah yang layak untuk dibaptis. Namun Yesus minta, dan lalu Yesus kan menjawab bahwa dirinya sendiri yang harus mengikuti kehendak Tuhan, kan gitu. Artinya Yesus sendirilah yang layak untuk dibaptis. Kalaulah sesuai dengan paham Yohanes di kitab Anda sendiri, narasi Yohanes di Matius 3 dari ayat pertama sampai ke 13-14 tidak berubah poin dari masalah pertobatan. Nah, makanya di situ cuman Yesus merasa dirinya yang lebih layak dibaptis oleh Yohanes. Maka disitulah Yesus dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan. Karena tidak ada penjelasan di luar pertobatan. Kecuali saya bilang tadi, doktrin Anda. Beda itu. Sudah? Oke, kita lanjut. Ada yang lain? Begitu ya Pak ya? Dilanjut. Yang penting kan saya sudah sampaikan tadi, kalau tidak diterima ya nggak apa-apa. Itu kan bukan bagian dari ini lagi. Jadi kita lanjut aja. Biar sebelum lanjut, baik kita lanjut. Gitu loh maksud saya. Iya, oke. Baik. Penjelasan Pak Juli ini bahwa Yesus dibaptis, nggak usah dinarasikan. Bukan. Sebelum kita lanjut, kita simpulkan dulu. Sebelum dilanjut, kita simpulkan dulu. Nggak usah disimpulkan, karena kan di dalam dialog itu tidak ada. Berdasarkan narasi Bapak, berdasarkan narasi Anda gimana sih? Saya kan sudah narasikan tadi bahwa Yesus itu dibaptis bukan berdasarkan karena dia melakukan dosa atau bertobat. Tetapi tidak ngomong dosa, pertobatan. Ya, bukan karena dia bertobat, tetapi Yesus melakukan yang namanya baptisan untuk menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama, untuk membuktikan berdasarkan iman. Kan itu kan tambahannya Bapak. Itu kan yang saya maksud tadi itu. Ya sudah, di mana di Perjanjian Lama di mana? Loh, kan saya sudah baca tadi Yesaya pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1. Itu kan yang saya sudah tadi sampaikan itu tadi, dari tadi Bapak nggak simak ya. Jadi gitu. Yesaya, Bapak sudah punya premis, makanya nggak bisa lagi. Loh, sebentar dulu, yang jelas dulu. Apalagi Yesaya 8. Ini mah berkaitan dengan raja yang baru lahir. Iya. Yesaya 8 23 kita buka, oke. Apa di situ? Kelahiran Raja Damai. Itu kan kelahiran. Yesaya 8:23. Kita baca.
Lah ini kan sudah terjadi dari Yesaya 6-nya, Pak. Kok kenapa jadi ke sini? Kok terjadi, maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Loh, Terjadi itu maksudnya apa? oke. Apa yang terjadi di Ya situ? kita baca dulu. Yesaya, peristiwa ini kan peristiwa yang sudah terjadi nanti. Kita baca Yesaya 8:23. Itu nubuatan, Pak. Kelahiran Raja Damai. Nanti kan di Yesaya 9 ada kan hari ini? Bener nggak? Oke. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya. Apa ini, Pak? Ya baca aja, ya memang gitu jadinya nubuatannya. Loh, yang sedang dibahas tadi, baptis kepada Yesus bukan pertobatan. Kok ini apa ini, Pak? Baca dulu ininya, pasal 9 ayat 1-nya. Coba baca dulu. Nanti sampai ayat yang ke-6 itu atau ayat yang ke-5 nanti yang lebih ini, sebab seorang Bapak tadi suruh saya baca Yesaya 8 nomor berapa, Pak? 23 sama pasal 9, ya kan? Nah, yang tadi 23 sudah saya baca belum? Iya, sekarang kan pasal 9 yang belum. Ya Oke, kan? pasal 9 nomor berapa? Ayat 1 sampai yang ke-5 atau ayat 1 sama ayat yang ke-5 boleh. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Di ini aja, bentar. pasal 9-nya aja. Ayat 1 sama ayat yang ke-5. Gitu loh. Oke, yang tadi Yesaya 8:23 bukan tentang baptis ya, Pak? Loh, bukan Pak, begini masalahnya. Kedatangan Yesus itu harus dibuktikan berdasarkan nubuatan itu. Karena di situ kan berbicara tadi katanya nubuatan. Di situ. Itu idenya. Iya, berkaitan. Loh, Bapak ini lupa loh. Ketika tadi membahas tentang bahwa Yesus dibaptis bukan tanda pertobatan, itu di mana penjelasannya? Bapak bilang di Perjanjian Lama. Begitu kita baca di sini, Pak, ini apa poinnya? Begini Pak, begini. Kan saya sudah bilang tadi, ya. Terkait dengan istilah baptisan di dalam kekristenan itu kan merujuk pada pertobatan. Tetapi kalau itu merujuk kepada Yesus itu bukan berbicara tentang pertobatan, tetapi ini berbicara tentang penggenapan. Nah, baptis kepada Yesus bukan pertobatan, di mana dalilnya? Itu yang sedang ditanya. Makanya saya bilang kan, dengarkan dulu. Konsep di situ itu tidak berbicara tentang pertobatan, baptisan tidak berbicara tentang pertobatan. Kalau merujuk kepada Yesus, tindakan baptisan yang dikatakan di situ adalah untuk menggenapi firman yang ada di dalam Yesaya itu, dan intinya di situ adalah pada ayat yang ke-5 pasal 9 itu dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi itulah penggenapan itulah yang dilakukan oleh Yesus, karena itulah yang dimaksudkan oleh Yesus di situ supaya genaplah. Nggak nyambung. Itu dia. Memang kalau memang nggak satu frekuensi memang nggak bisa Pak. Makanya saya bilang tadi kita bukan aja di yang lain. Kan nggak apa-apa kan kalau kita ini biar penonton aja yang ini kan yang bisa memilih mana yang ini. Nggak perlu kita ini ya itu iman saya. Nggak perlu dijelaskan lagi. Memang ya itu dia. Kalau orang nggak percaya ataupun dikatakan itu asumsi ya silahkan, tidak masalah Pak. Kan itu. Iya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya memang sebuah iman yang menjelaskan. Oke, berarti saya sekarang ya.
Saya sekarang ya. Iya. Oke. Nggak nyambung nggak apa-apa ya, dicocokin aja ya. Lah, itu kan terserah Bapak mau ngomong apa, itu kan masalah, itu kan Bapak yang buat itu. Tapi saya mau nanya lah sama Bapak juga. Jangan. Lah iya, orang nggak nyambung Bapak kok. mau ngomong apa, terserah ini Kan namanya. pertanyaan saya kan tadi pertanyaan saya di Sekarang mana? Sekarang saya. Ya, di mana tadi bahwa Saya coba cari dulu catatanku ya supaya saya bisa. oh, kan Oke. pertanyaan saya tadi begini Pak, di mana dalilnya Yesus dibaptis bukan pertobatan? Bapak membahas nubuatan gitu loh. Itu yang nggak nyambungnya Pak. Oke, terserah. Pokoknya tadi saya sudah membaca, saya nggak mengulangi lagi, nanti lama kita punya ini. Ya sudah iya, makanya nggak apa-apa, nggak nyambung. Ya, oke, silakan. Boleh nggak saya juga nanya ini? Ini saya udah Boleh. udah lama ini lagi di sini itu kan di dalam iman Bapak itu kan percaya Zabur, Taurat dan Injil ya, benar ya? Benar. Oke. Menurut Bapak atau di dalam iman Islam itu bisa nggak tunjukkan ke saya Injil, Zabur, Taurat yang dimaksud? Pak, saya boleh bantu jawab dulu sedikit tapi ya, sebagai tadi kan itu iman Bapak, nanti habis ini langsung saya jawab pernyataan Anda, karena saya lagi nyiapin data juga. Begini, ini mohon maaf ya. Nggak apa-apa, nanti saya jawab, ini mau saya jawab, begini ya, kan Bapak mengutip Yesaya, aduh sebentar, lama kali ini. Enggak, ini dulu kan ini kan waktunya saya untuk bertanya, itu kan sudah selesai tadi. Betul. Iya saya jawab, saya akan jawab. Izin saya menyampaikan dulu, kan saya bilang tadi itu iman Bapak. Oke. Nah di sini dijelaskan bahwa Ki Yeled, oke, dan seterusnya ya. Yeled, baca semua aja. Leni, oke, dan seterusnya. Apa gimana? Ya, Yesaya 9. Oke. Yesaya 9 nomor 5 kan gini. Oke, coba. Ki Yeled. Kok Ki Yeled itu? Coba diulang, Pak. Menurut Bapak apa bacaannya emang? Diulang bacanya, Pak. Loh, udah saya baca. Bapak mau koreksi? Nggak apa-apa, baca aja. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Nah, gimana sih? Hiyeled. Oke, terus Lenu. Atau nggak usah pakai bahasa Yunaninya, bahasa Ibrani. Ya sudah, oke, nggak usah dibaca. Saya membaca penjelasannya saja, dan ini websitenya Sefaria punya Yahudi. Nah, di sini dikomentari oleh otoritas Yahudi, oke? Nah, di sini dijelaskan, oke. Nah ini, kita langsung ke Ya, nanti saya coba sebentar, Pak. Ini biar tidak terjadi penyesatan. Ini mohon maaf. Biar dijawab. Bentar. Nanti dia jawab, Pak. Penjelasan otoritas Yahudi. Ini nih ya, ini penjelasan dari Rabi Yahudi, otoritas ya, dari Rasi di sini katakan, dan menyebut namanya yang Maha Kudus, terpuji Dia dan memberikan nasihat dan menakjubkan adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, disebut dengan nama, di sini siapa, Pak? Yehezkia, Raja Yehuda. Hizkia, Pak, bukan Yesus, oke? Ini kitabnya Yahudi, yang menjelaskan Yahudi. Ini tertulis di websitenya Yahudi. Oke? Ya. Makanya saya bilang Bapak kalau mengklaim nggak apa-apa, saya hargai itu iman Bapak, selesai. Tapi saya coba baca dari websitenya Yahudi sendiri, ternyata dia punya penjelasan sendiri. Ya, bahwa di sini adalah untuk nama Hizkia atau Raja Hizkia, Pangeran Damai, karena kedamaian dan kebenaran akan ada pada zamannya. Nah, ini translate-nya ya Pak ya, dari penjelasan komentar para Rasi di sini. Ya, jelas ya Pak ya? Di sini dibahas di kitabnya Yahudi. Oke. Silakan Bapak, iman Bapak meyakini itu untuk Yesus, tapi Yahudi sendiri tidak untuk Yesus, karena kalimatnya juga di sini peristiwanya telah lahir, sudah lahir. Dan yang sudah lahir itu di situ dikatakan bahwa siapa maksudnya, yaitu Raja